Siapapun orangnya pasti memiliki cita-cita dalam hidup. Tapi hanya segelintir orang saja yang mau berusaha dan berjuang dengan cara yang benar untuk dapat sampai ke cita-citanya. Ketika semua keinginan juga cita-cita sudah tercapai, lalu apa lagi yang akan dilakukan selanjutnya? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Erick Thohir. Hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Dr. Honoris Causa Haji Erick Thohir BA MPA adalah seorang pengusaha, pengurus olahraga dan dermawan Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri BUMN ke-9 sejak 23 Oktober 2019, di samping menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional sejak tahun yang sama. Sebelumnya, ia menjadi Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia antara tahun 2015 dan 2019, serta menjadi Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018. Ia juga mengetuai tim kampanye nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2019. Sejak 16 Februari 2023 ia menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Erick Thohir juga menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah sejak 23 Januari 2021. Sebelum menjadi menteri, Erick Thohir merupakan seorang pengusaha dan pendiri Mahaka Group yang merupakan perusahaan induk dari perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment. Berbagai unit usaha Mahaka seperti Gen FM, Jak TV, Mahaka Advertising, Harian Republika, Golf Digest, rajakarcis.com, dan berbagai perusahaan lainnya yang bergerak di bisnis olahraga dan hiburan, termasuk klub Liga Bola Basket Indonesia yaitu Satria Muda Pertamina. Kemudian di tingkat internasional, ia mengakuisisi klub sepak bola dari Italia yaitu Inter Milan pada November 2013. Erick Thohir dipercaya sebagai presiden klub hingga tahun 2018. Bersamaan dengan itu, ia juga memiliki klub sepak bola dari Amerika Serikat yaitu DC United, dan juga pernah sebagai pemilik klub bola basket NBA Philadelphia 76ers. Saat ini, ia bersama Anindya Bakri memiliki saham mayoritas di klub sepak bola di Inggris, yaitu Oxford United. Di samping itu, ia juga ikut memiliki saham di Persis Surakarta sejak 2021. Antara tahun 2009 sampai 2019, ia pernah menjadi wakil komisaris utama di Persib Bandung juga. Kemudian, ia juga pernah menjadi manajer Persija Jakarta antara tahun 97 hingga awal tahun 2000-an. Itu dia perjalanan karir Erick Thohir hingga akhirnya sekarang ia menjabat sebagai Ketua PSSI dan belum lama ini telah berhasil membawa timnas sepak bola U22 dan meraih medali emas di SEA Games 2023 setelah 32 tahun. Akhirnya sepak bola Indonesia berhasil mencapai juara. Tepuk tangan dulu dong. Wah, iya itu. 32 tahun. Iya. Akhirnya apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pak Erick. Perjalanan karir Pak Erick di Indonesia maupun di internasional dibuktikan dengan banyaknya prestasi dan berakhir di kemarin bisa membawa timnas Indonesia menang di SEA Games setelah 32 tahun. Wow. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, tiap tema kali ini kan, lo yang selalu mau bahas siapa, ya, dan lo yang memilih gitu ya. Ide-ideku banyak. Apa yang lo lihat dari
Pak Erick Thohir sehingga lo tertarik untuk dijadikan topik bahasan kita hari ini? Semua orang kan, siapapun itu pasti punya cita-cita kan dalam hidupnya. Ya, Semua orang berpendidikan tinggi, mau berpendidikan tinggi kan, betul. semata-mata untuk cita-citanya. Ya, Semua orang mempelajari keahlian atau punya skill dari lahir, juga tidak bisa dipungkiri untuk cita-citanya kan. Artinya setiap manusia punya cita-cita gitu. Nah, cuma yang kadang membuat orang itu jadi akhirnya tidak jadi apa-apa, walaupun dia punya skill, punya pendidikan tinggi, karena dia masih suka ada kata menyerah gitu. Nah, Pak Erick Thohir ini menurutku pribadi yang tidak ada kata menyerah dan punya mental berjuang yang sangat tinggi gitu, yang sangat percaya diri gitu. Nah, itu menurutku tidak semua orang seperti itu. betul. Cerdas sudah pasti kan, nggak usah dibahas. Ya. Karena kalau nggak cerdas nggak mungkin lah prestasinya sebanyak ini. Tapi kecerdasan itu ya harus didukung oleh mental juang yang kuat, yang berani, yang nggak ada takut. Nah, Pak Erick itu menurutku mental juangnya tuh Yang harus dicontoh. yang harus dicontoh, dan tidak ada istilah Nggak bisa menyerah gitu. Kan tidak semua orang yang otaknya cerdas itu sukses. Betul. Tidak semua orang yang berpendidikan tinggi itu sukses. Tidak semua orang yang punya skill itu sukses. Karena ada satu yang dilupakan dan itu yang terpenting, mental. Mental kepercayaan diri. Mental berjuang. Mental yang tidak ada kata menyerah. Nah, menurutku Pak Erick punya itu. Pak Erick Thohir. Oke. Dengan kecerdasan, dengan mental juang yang luar biasa, sehingga terbukti dengan prestasi-prestasi yang dicapai. Sudah pasti Pak Erick Thohir adalah orang yang berpikir besar. Ya. Nah, menurut lo apa sih yang dipikirkan oleh orang yang berpikir besar? Orang yang berpikir besar itu selalu di dalam pikirannya itu untuk menciptakan lapangan kerja. Itu orang-orang berpikir besar, membawa perubahan, membuat perubahan gitu. Apa mematahkan paradigma. Nah, itu orang besar. Yang efeknya tuh bukan hanya duit, tapi perubahan gitu. Nah, kebanyakan kita ini cuma mentoknya di duit. Aku kerja mau cari duit. Nah, harusnya jangan bikinlah sesuatu yang bernilai. Duit pasti ngikut. Ya, salah satu contohnya tadi ku dengar sempat jadi direkturnya Inter Milan. Ya. Nah, itu kan ya kalau akhirnya di SEA Games ini Indonesia juara 1 mah menurutku mah nggak heran, karena ketua PSSI-nya sendiri di dunia persepak bolaan bahkan jadi direktur utamanya sebuah klub sepak bola Eropa, Liga Italia itu kan. Itu kan 4 besar kan Inter Milan itu kan di Liga Italia kalau nggak salah. Nah, jadi wajar aja kalau mental dia untuk keluar dari Indonesia sampai akhirnya di posisi jadi pemilik, jadi direktur utama gitu. Terus tadi ada pernah pemilik basket kan di mana tadi? Philadelphia. Terus sekarang mempunyai saham yang dominan di klub sepak bola Inggris. Nah, itu kan butuh mental. Yang aku rasakan kalau Pak Erick ini tidak ada rasa takut untuk berjuang. Nah, tidak semua orang tidak ada rasa takut berjuang.
Jadi kalau misalkan secerdas apapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, sebesar apapun modal kita, dalam modal dalam arti uang, atau sehebat apapun skill kita, kalau nggak ada mental juang, kalau punya mental juang yang penakut, menurutku juga nggak akan jadi apa-apa gitu. Contoh, ada seorang anak desa, dia cerdas, dia punya skill yang mumpuni, cerdas dan punya skill. Tapi kalau dia tidak punya mental untuk keluar dari desanya, untuk berjuang keluar, pun juga nggak jadi apa-apa. Jadi yang paling penting itu kepercayaan diri, mental. Tidak ada rasa takut dalam berjuang untuk mencapai cita-cita gitu. Keberanian untuk mencoba. Iya, kan banyak kan yang sebenarnya di desa manapun cerdas-cerdas gitu. Ahli di bidangnya gitu. Banyak menurutku. Tapi mental juang ketika keluar dari zona nyaman gitu. Ya. Nah itu kan tidak semua orang memiliki itu. Nah menurutku Pak Erick Thohir itu yang mesti kita contoh itu mental juangnya itu. Motivasi menurutku kayak klub sepak bola Indonesia. Termotivasi jadi untuk menang. Karena yang mimpin dia orang yang berjuang gitu. Nah Pak Erick Thohir itu punya itu. Orang yang benar-benar bekerja keras, yang berpikir besar, yang memperjuangkan apa yang diinginkan sehingga di kondisi ini gitu. Nah, itu tadi Indonesia tuh banyak banget orang-orang ajaib gitu. Betul. Kalau almarhum B.J. Habibie gitu. Ya. Ada Soekarno gitu kan. Kalau zaman dulu Buya Hamka. Nah, Indonesia punya itu. Kalau sekarang ini kan Pak Erick Thohir kan. Kemarin tuh Rhoma Irama gitu. Ahmad Dhani. Nah, bagiku kenapa penting dibahas? Biar bisa kita jadikan motivasi untuk keberanian kita. Ya kalau Pak Erick Thohir bisa di posisi itu, kenapa kita tidak gitu? Yang membedakan kita dengan dia itu mental juangnya gitu. Walaupun misalkan dibilang takdir dari Tuhan misalkan. Tapi Tuhan menakdirkan itu juga kan ngelihat orangnya. Ngelihat usahanya gitu. Ngelihat semangatnya. Ngelihat mencoba dan mencobanya. Nggak asal ditakdirkan sesuka, nggak akan begitu juga gitu. Nah, Pak Erick tuh disiplin menurutku. Nah itu penting. Disiplin, profesional. Kalau nggak profesional nggak mungkin lah dia ke Eropa. Betul. Di Eropa itu kan yang paling syarat utama kerja tuh profesional. Betul. Artinya membedakan antara urusan pribadi dan kerja gitu. Nah profesional kan seperti itu. Nah kalau dia tidak profesional nggak akan mungkin lah dia sampai jadi direktur utama Inter Milan, sampai jadi. Nah itu kenapa harus dibahas. Jadi kita harus lihat sisi positifnya dari setiap orang itu gitu. Untuk belajar gitu. Dan suka atau tidak suka dengan Pak Erick Thohir menurutku pantas untuk dibahas, pantas untuk diceritakan. Ya kita contoh perjuangannya. Aku pribadi tidak aneh kalau pada akhirnya Indonesia jadi juara SEA Games. Aku juga tidak aneh misalkan kalau pada akhirnya dia jadi ketua PSSI karena berdasarkan track record dia udah kenal Eropa. Ya pemilik Inter gitu. Nah itu yang harus kita apresiasi, harus kita contoh gitu. Oke.